Saya percaya bahwa kita semua yang hadir malam hari ini, kita rindu mendapatkan anugerah Tuhan lebih banyak. Ya, hidup tanpa anugerah itu tidak memungkinkan. Bahkan jika malam hari ini kita tetap bisa tegak berdiri, ya, kita tetap bisa melanjutkan kehidupan ini, kita bisa bernafas dengan baik, itu karena anugerah Tuhan semata. Saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa anugerah. Apalagi kalau saya melihat betapa rentetan peristiwa kehidupan yang itu tidak mudah, ya. Habis anak prematur, istri tumor otak, kemarin penyumbatan jantung 90%. Waduh, itu tanpa anugerah itu sangat sulit sekali. Dan saya percaya kita semua ini sedang memiliki pergumulan berbeda-beda. Tapi kesimpulannya satu, jika kita punya anugerah Tuhan, maka ada sebuah keyakinan dan antusiasme dalam kita menghadapi masa depan. Nah, saya berikan judul malam hari ini adalah menerima anugerah Tuhan lebih banyak. Ya, menerima anugerah Tuhan lebih banyak. Kenapa saya tertarik menyampaikan prinsip ini? Karena saya mengamati Bapak Ibu dalam kehidupan ini, kadang-kadang anugerah Tuhan itu unpredictable. Anugerah Tuhan itu tidak bisa diprediksi. Anugerah Tuhan itu unik. Kadang-kadang ada orang-orang yang kita lihat bahwa dia itu tidak layak. Tapi dia mendapatkan anugerah Tuhan itu lebih besar daripada orang-orang yang kita pandang layak. Kadang-kadang ada orang-orang yang hidupnya itu mungkin dia punya banyak kelemahan, ya, dia punya banyak kesalahan-kesalahan, ya, bisa dikatakan tidak terlalu lurus lah dengan jalan Tuhan. Tapi kadang kita lihat, kenapa ya anugerahnya itu lebih banyak, anugerah yang dia dapat itu lebih besar daripada orang-orang yang punya ketulusan, keradikalan. Saya melihat kadang-kadang ada beberapa hamba Tuhan yang motivasinya tidak benar juga, tapi anugerahnya lebih banyak daripada hamba Tuhan yang betul tulus, lurus. Kenapa ya anugerahnya itu kok kelihatannya itu tidak banyak secara kasat mata? Kadang-kadang saya juga kadang melihat ada orang-orang yang kerja keras, ya, Senin sampai Minggu, banting tulang, banting keringat. Tapi yang didapat itu sama dengan orang-orang yang bekerja secara standar pada umumnya dan dia membagi waktunya untuk keluarganya, plannya, dan sebagainya. Sehingga suatu ketika saya coba merenungkan dalam kehidupan ini, bagaimana caranya kita itu bisa menimba anugerah Tuhan itu lebih banyak. Karena sekali lagi anugerah Tuhan itu unpredictable. Contoh lagi, Daud. Daud itu berzina. Saya percaya kalau ada seseorang yang seperti Daud, ya, kita pernah melihat, kita pasti akan mengatakan bahwa orang ini jauh dari berkenan di hadapan Tuhan. Ya sudah berzina, selingkuh, membunuh suami selingkuhannya melalui tangan orang lain secara terencana dengan jalur politik. Tapi kenapa Tuhan mengatakan Daud itu berkenan di hadapan Tuhan? Tidak masuk akal. Iya, kalau Daud itu lurus, ya, tulus, ya, cinta murni, ya, kepada istrinya, atau dia tidak pernah tertarik kepada wanita yang jadi suami orang lain, oke lah, saudara. Tapi Daud pernah melakukan dosa yang sangat besar, tapi tetap dikatakan berkenan. Anugerah yang diterima Daud luar biasa. Kemanapun dia berperang, Tuhan selalu memberikan keberhasilan. Contoh lagi Abraham dan Sarah, ini sesuatu case yang unik. Suatu ketika Abraham dan Sarah itu pergi ke Mesir. Sarah dikatakan sangat cantik waktu itu, ya. Dan Abraham mengatakan kepada Sarah, Sarah, kamu itu cantik. Nanti kalau ada orang bertanya, kamu jangan bilang istriku, ya. Kamu adalah adikku. Ini half truth, ya. Setengah kebenaran, karena memang sebetulnya Sarah itu adalah adiknya. Tapi dia juga istrinya. Akhirnya singkat cerita, Firaun ketemu dengan Sarah. Cantik. Dan sebelum Firaun menikahi Sarah, Firaun tanya kepada Abraham, ini siapa? Ini adik. Oke, kalau ini adik, boleh tidak saya meminang? Boleh. Bahkan kalau saudara baca, Firaun sudah memberikan kambing, domba, lembu, sapi, unta para budak. Itu diberikan kepada Abraham. Yang dikira Firaun ini adalah adiknya. Oke, saya berikan hadiah. Dan apakah Abraham menerima hadiah itu? Menerima, saudara. Diterima waktu Sarah mau dinikahi karena bayangan Firaun. Sarah ini single. Waktu Firaun mau menikahi Sarah, Tuhan memberikan tulah. Yang kena tulah siapa? Firaun. Loh, salahnya Firaun itu. Single. Iya.
Istrinya tidak. Dinikahin. Tuhan marah. Firaun kena tulah beserta dengan seluruh isi istananya. Itu sama seperti ini. Misal saya mau beli mimbar ini. Saya tanya, mimbar ini dijual? Dijual. Ini barang curian atau barang halal? Barang halal, Pak. Saya beli, salah saya di mana? Dan ternyata waktu saya beli, saya dihukum. Kenapa? Karena ternyata mimbar ini adalah barang curian. Tapi kan bukan saya yang menipu, dia yang menipu, dan saya membeli dalam ketidaktahuan. Kira-kira masuk akal enggak? Saya beli barang, saya tanya, dijual? Dijual. Barang curian? Halal. Saya bayar. Dan pemilik toko terima uangnya, lalu saya dihukum oleh Tuhan. Ini hal yang tidak masuk akal, saudara. Karena itu kenapa saya coba mencari tahu. Apakah Tuhan itu tidak adil? Mari kita lihat. Roma pasal 9 ayat 14. Ya. Roma pasal 9 ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Pernahkah saudara merasakan bahwa Tuhan itu kok tidak adil ya? Kita ini benar, sudah melayani Tuhan, tokonya sepi. Yang di sana mabuk, ya di sana mabuk, punya istri banyak, dugem, tokonya rame. Gitu ya. Apakah Allah tidak adil? Mustahil. 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati? 16, perhatikan. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Seolah-olah waktu Tuhan katakan seperti ini, bukankah ini adalah hak prerogatif Tuhan? Aku yang punya. Aku mau memberi kepada orang yang tidak layak, melebihi orang yang layak, itu kan terserah aku. Tapi waktu saya baca ayat ini, saudara, jujur saya tidak puas. Ya. Saya mengatakan, Tuhan berarti engkau semena-mena dong. Ya. Engkau semena-mena. Karena engkau punya semuanya, maka seolah-olah itu kan terserah aku. Kenapa engkau mempertanyakan? Ada yang namanya hak prerogatif. Ya. Kalau misal seorang direktur, saudara. Direktur melihat ada dua staf, yang satu malas-malasan, yang satu rajin. Memangnya kalau direktur itu memberikan gaji lebih banyak kepada orang yang malas, apakah dia tidak berat? Berat juga. Tapi kira-kira kalau kita yang jadi stafnya, kira-kira itu fair? Itu tidak fair. Karena itu kenapa waktu saya baca ayat ini, tapi itu tergantung kemurahan hati Allah. Saya bergumul dalam hati. Tuhan, berarti mentang-mentang kau yang punya semuanya, kau semena-mena. Tapi ternyata waktu saya menggali lebih jauh, semuanya itu bisa dijelaskan. Saudara percaya bahwa Tuhan itu rindu kita ini mengerti pemikiran Tuhan? Tuhan itu rindu kita itu mengerti pikiran Tuhan. Buktinya kita diberikan guidance firman Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan, oke, itu terserah Tuhan lah, kita tidak usah banyak berpikir, salah. Karena sebenarnya semua apa yang dikerjakan Tuhan itu ada dalam kebenaran firman. Hanya orang yang malas menggali yang mengatakan, sudah itu hak prerogatif Tuhan aja, itu terserah Tuhan. Tapi kalau semuanya terserah Tuhan, ya udah kita tidak usah belajar firman, saudara. Tidak usah karena semuanya terserah Tuhan. Ternyata semua yang seolah-olah tidak adil, itu semua bisa dijelaskan. Kalau kita memahami kebenaran firman. Karena itu kenapa malam hari ini saya mengajak kita membaca sebuah perikop, ya, Matius pasal 20 ayat yang pertama. Saya mengajak kita membaca ini lengkap ya, 1-15 cukup banyak. Ya. Tetapi saya rindu malam hari ini kita minimal kita tahu bagaimana cara pandang dan pola pikir Tuhan dalam memberikan anugerah. Karena sekali lagi tentang Abraham, tentang Daud itu semua bisa dijelaskan, saudara. Ya, Matius pasal 20. Saya akan menolong membaca. Saya minta waktu saudara mendengarkan suara saya, selain saudara juga membaca, coba visualisasikan apa yang terjadi saat itu. Karena salah satu metode merenungkan firman itu adalah saudara betul-betul seperti menonton sebuah film waktu saudara membaca ayat per ayat sehingga saudara bisa membayangkan dan akhirnya kita mendapatkan sebuah pewahyuan. Matius 20 ayat yang pertama.
Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ya. Tuan rumah ini selalu pagi-pagi itu Tuhan itu bangun pagi-pagi, ya Tuhan itu rindu untuk mencari orang-orang yang layak untuk diberikan anugerah. Karena itu kenapa carilah Tuhan, ya kasih setianya selalu baru setiap pagi. Ya. Saudara masih sering doa pagi? Ya, saya berdoa, orang yang rajin doa pagi harusnya ibadah tidak pernah terlambat, saudara. Ibadah terlambat bertobat ya. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat, garis bawahi kata-kata sepakat, dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Perhatikan, mereka di sini adalah pekerja yang ayat yang pertama. Ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi, 9 pagi, berarti perkiraan yang ayat yang pertama tadi pukul 6, karena kelipatannya 3 jam. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Ayat yang keempat, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Garis bawah, apa yang pantas akan kuberikan. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar lagi dan melakukan sama seperti tadi. Ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ayat yang ke-7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Kata tuan tanah itu kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Nah, yang unik di sini, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar, 1 jam 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut, ya, mereka merasakan ketidakadilan kepada Tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang bekerja sehari suntuk 12 jam mulai jam 6. Bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil loh terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 15. Tidakkah aku bebas? Nah ini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kalau kita baca ayat 15 yang ke A, itu seolah kembali lagi ini adalah hak prerogatif Tuhan. Tidakkah aku bebas menggunakan semua milikku? Tapi saya coba baca berulang-ulang. Kalau saudara ngelihat, pekerja yang kerja mulai jam 5 cuma kerja 1 jam, dia menerima anugerah Tuhan lebih besar. Saudara setuju dengan hal ini? 1 jam dapat 1 dinar. Yang lain 12 jam, 9 jam, 6 jam, kalau kita kalkulasi per jam, gajinya yang jam 5 itu lebih banyak. Kenapa? Kok Tuhan itu memberikan yang jam 5 itu lebih banyak? Nah kita lihat ya, ternyata kelompok yang jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, itu memberikan respon yang berbeda-beda pada waktu mereka dipanggil oleh tuan tanah ini. Saya bagi menjadi 3 kelompok, yang jam 6, jam 9, 12, 3 itu sama, dan yang jam 5. Ternyata mereka itu memberikan respon yang berbeda-beda. Dan respon inilah yang membuat salah satunya Tuhan memberikan anugerah lebih banyak kepada yang jam 5. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ini yang jam 6 pagi. Setelah ya, Matius pasal 20 ayat yang kedua. Setelah ia sepakat, sama-sama kata sepakat, dengan pekerja itu mengenai upah dinar sehari. Saya tertarik dengan kata-kata sepakat. Berarti kalau sepakat ini terjadi tawar-menawar.
Sepakat. Terjadi yang namanya negosiasi, betul saudara? Sepakat, jadi mungkin waktu itu dipanggil ya. Ayo kamu kerja. Dia tanya, dapat berapa? Tuannya mengatakan, 1 dinar. Saya tidak mau. 2 dinar. Tidak bisa. 1 dinar, mau atau tidak? Ya sudahlah. Tapi terjadi yang namanya tawar-menawar. Yang jam 6. Itu terjadi yang namanya tawar-menawar. Saya tidak tahu berapa lama tawar-menawarnya. Tapi Alkitab mengatakan dalam satu ayat, akhirnya mereka sepakat. Berarti terjadi yang namanya negosiasi. Yang bekerja jam 9, ayat yang keempat. Responnya berbeda. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan apa yang pantas akan kuberikan. Tuhan mengatakan, tuan tanah ini mengatakan, apa yang pantas kuberikan. Berarti mungkin saja pekerja itu bertanya, Tuan dapat berapa? Sudah, apa yang pantas kuberikan. Tidak terjadi negosiasi alot, tapi minimal yang jam 9 ini juga bertanya. Tapi yang jam 5 itu berbeda. Kita lihat ayat yang ke-7. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Lalu katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Sudah, isinya cuma kalimat perintah. Tidak ada pernyataan upah, tidak ada pernyataan apa-apa, dan yang jam 5 itu langsung taat. Yang jam 6 tadi terjadi negosiasi, tawar-menawar. Yang jam 9 sempat bertanya, tapi akhirnya nurut. Yang jam 5 langsung dipanggil, langsung taat. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Seringkali ada banyak orang Kristen itu suka tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan berikan perintah, tawar-menawar. Aku mau melakukan itu Tuhan, asal. Aku mau mengampuni Tuhan, asal. Hutangnya itu harus dibayar lunas dulu. Aku mau melayani Tuhan, aku mau melayanimu Tuhan, asal. Engkau sudah memberkati kehidupanku. Aku mau beribadah, asal. Ada banyak orang Kristen itu yang suka tawar-menawar dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah ada perintah atau sebuah impresi yang pernah Tuhan berikan kepada Anda. Tapi seringkali ada banyak orang Kristen itu, ampuni. Tuhan aku mau ampuni, tapi dia harus datang dulu minta maaf. Sudah kamu layani Tuhan, tunggu dulu. Kenapa? Karena pekerjaanku ini masih belum selesai semuanya. Ada banyak orang, seringkali waktu Tuhan memberikan perintah, itu memberikan prasyarat. Aku mau melakukan asal. Dan kadang-kadang, Tuhan itu ikuti alur pemikiran kita. Tuhan katakan, oke. Sama seperti yang pekerja jam 6 tadi. Kamu mau negosiasi? Oke, aku ikuti alur pemikiranmu. Tapi akhirnya, apa yang kita dapatkan? Itu tidak sebanding dengan orang-orang yang mempercayakan hidupnya taat dan menyandarkan hidupnya itu kepada kemurahan Tuhan. Yang pertama, anugerah Tuhan itu diberikan lebih banyak kepada orang yang tidak suka tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan kasih perintah, siap Tuhan. Suatu ketika, saya mulai SMP, itu saya sudah bekerja Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena keluarga kami ini pas-pasan. Ya, saya pernah cerita di tempat ini. Tidak tahu, apakah 20 tahun yang lalu, saya tidak tahu. Saya pernah cerita. Ya, karena terbatasnya waktu ya. Karena itu kenapa mulai SMP saya itu jualan. Waktu itu saya jualan coklat jago. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah tahu enggak ya, coklat jago. Ya. Saya jual waktu itu, waktu saya SMP itu harganya Rp100. Jadi saya sekolah, saya jualan. SMA, saya ini sudah kerja, saya pegang 3 pekerjaan SMA. Kuliah, saya pegang 5 pekerjaan, setelah lulus kuliah, saya akhirnya bekerja, saya pegang 11 pekerjaan. Saya kontraktor, saya arsitek, saya juga buat mebel, saya jual beli mobil, saya ambil barang-barang teh cengkeh teh cengkeh kopi coklat dari Maluku dan sebagainya. Saya jual spring bed, saya jual daster. Jadi ada 11 pekerjaan ya, saya pegang waktu itu. Ya. Singkat cerita, puji Tuhan, Tuhan berkati berturut-turut ya, kurang lebih sekitar 7 tahun, itu berturut-turut. Ya.
Setiap kali 1 Desember jam 00.00, biasanya banyak orang kan main petasan. Saya jam 00.00 itu saya doa, saya buat target untuk akhir tahun. Target di pekerjaan, 11 lini pekerjaan saya buat target, termasuk target pemasukan, target income, itu saya buat target. Selalu, saudara, saya buat target. Ya. Dan selama 7 tahun berturut-turut, puji Tuhan, saya coba target 2 kali lipat terus pemasukan, itu selalu masuk terus. Ya. 100%. Dan singkat cerita, suatu ketika saya join sama seseorang. Saya join, dia juga orang percaya juga, sama-sama. Saya join, ini menguntungkan, saya gelontor dana, dan singkat cerita, teman saya ini lari. 16 tahun saya bekerja, 70% tabungan saya itu diambil. Karena waktu itu saya gelontor, keuntungannya lumayan waktu itu. Dia lari. Dan waktu dia lari, 16 tahun baru saya kerja, 70% diambil. Wow, itu di gereja ada lagu, hanya kau milikku di surga. Terus berikutnya apa? Tiada yang kuingini di bumi. Yakin? Oh, lagu itu sulit. Saya ingat 6 bulan saya ini tidak bisa doa. Kenapa? Karena ini orang Kristen juga. Dia orang rajin beribadah. Dan saya ingat waktu itu saya mau menempuh jalur hukum, betul. Saya mau tempuh jalur hukum karena anaknya ini pergi dan keluarganya itu bisa diperkarakan untuk dimasukkan ke penjara sejenak. Karena anak ini lari. Saya ingat betul waktu saya mau masuk kepada jalur hukum. Waktu itu saya ingat betul, tiba-tiba Tuhan mengatakan, sudah, ampuni. Saya kata Tuhan tidak mudah. Sudah ampuni, 6 bulan. Saya tidak bisa doa, saya tetap datang ibadah. Tapi saya tidak bisa doa, saya tidak bisa nyembah, saya tidak bisa. Pahit betul. Tuhan katakan sudah ampuni. Akhirnya singkat cerita, setelah selesai 6 bulan. Selesai 6 bulan, kembali lagi 1 Desember, jam 00.00. Saya lepaskan pengampunan buat anak itu. Sudah Tuhan, saya lepaskan pengampunan. Saya lepaskan, saya nurut sudah. Saya nurut, saya tidak nagih, saya tidak apa. Saya lepaskan perkara gugatan itu semua saya batalkan semuanya. Dan setelah itu, saudara, setelah itu, tapi tidak selalu hasilnya sama. Oke? Saya minta nanti setelah ini Bapak Ibu langsung ngeklaim. Ada orang punya utang, sudah kita lepaskan. Tidak, setiap orang itu prosesnya itu berbeda-beda. Tapi saya ingat betul itu, pada waktu itu Tuhan melatih hati saya dalam hal masalah uang. Saya ingat waktu Tuhan mengatakan waktu itu, apakah kau ingin pondasi hidupmu itu hanyalah Tuhan? Kalau pondasi hidup kita ini Tuhan, uang tidak pernah memberikan rasa aman dalam hidup kita. Kalau pondasi hidup kita ini Tuhan, harusnya uang itu tidak pernah bisa memberikan rasa aman dalam hidup kita. Kalau uang masih bisa memberikan rasa aman, makin punya banyak uang, kita merasa hidup kita ini makin aman. Berarti rasa aman kita itu terletak bukan pada kedekatan kita sama Tuhan, tapi pada banyaknya uang yang kita pegang. Karena tidak menutup mata, kadang-kadang kita ini makin banyak uang, kita makin percaya diri menghadapi masalah. Saudara setuju dengan ini? Makin tidak punya uang, makin tidak punya kepercayaan diri. Sangat waktu itu saya lepaskan ya. Oke Tuhan, saya lepaskan. Dan tiba-tiba, bulan Januari, omset pekerjaan saya itu naik 10 kali lipat. Singkat cerita, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, itu 12, 15, 17. Dan setelah bulan April, tiba-tiba bulan Mei itu kembali lagi normal. Bisa bayangkan omset drop sampai 95%. Tuhan saya dosa apa? Gitu. Drop kembali lagi ke normal. Dan tiba-tiba waktu itu saya coba hitung kalkulasi. Mutasi semua keuntungan, saya menghitung-hitung balancing. Dan ternyata apa yang ditipu orang itu, 16 tahun. Hasil saya bekerja, 70% diambil. Itu dikembalikan dalam waktu 4 bulan. Itu 1,5 kali lipat. Dan ini baru salah satu cerita. Ada begitu banyak yang lain, hal-hal yang unpredictable yang Tuhan berikan. Dan saya percaya Bapak Ibu pernah mengalaminya.
Karena itu kenapa sekali lagi poin yang pertama, tawar-menawar. Sudah. Waktu Tuhan suruh kita sesuatu, tidak usah tawar-menawar, nurut saja. Tidak ada dana, uang pas-pasan. Tuhan suruh tabur, itu tidak gampang. Tapi saya mengamati dalam kehidupan ini, Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Saudara. Terakhir kemarin, istri saya itu kena penyumbatan jantung 90%. Saudara. Waduh, saya syok. Saudara. Asuransi semenjak anak saya lahir itu saya cuti premikan semuanya. Saudara. Kenapa? Karena kami harus atur pengelolaan dengan baik. Saudara. Setelah tumor otak selesai, tiba-tiba tahun kemarin, itu penyumbatan jantung. Dan istri saya ini, dia tidak mau cerita. Saudara. Tapi yang saya tahu istri saya itu atlet bulu tangkis. Saudara. Tapi dia naik tangga, suatu ketika dia itu ngos-ngosan. Saya kaget, kamu kenapa sayang? Tidak apa-apa kok. Betul tidak apa-apa, tapi dia ngos-ngosan selalu. Singkat cerita, 1 minggu kemudian istri saya itu tiba-tiba datang. Dia cerita, Ko, tenang ya. Loh, justru perkataanmu malah membuat aku tidak tenang. Saudara. Kamu kenapa? Aku mengalami penyumbatan jantung. 90%. Dan ini harus segera dioperasi. Saya diam. Tuhan tahu kapasitas. Kenapa? Kami lagi cuti premi, dan keuangan waktu itu lagi saya kumpulkan karena anak saya ini mau masuk SMP. Saudara. Dan anak saya ini kembar. Isunya itu butuh pengurapan 2 kali lipat. Saudara. Kalau kakak adik itu berbeda umur kan bisa dapat warisan ya, baju bekas diwariskan. Ini kalau kembar semua harus 2 kali. Saya sudah lah non, ya sudah kita jalani aja. Kita jalani aja, kartu kredit saya ada 3, tinggal nanti saya minta naikkan 5 kali lipat aja semua pagunya. Singkat cerita, 3 minggu kemudian istri saya ini mau dioperasi. Dan seminggu sebelumnya saya ini ngisi retreat. Saya katakan, sudahlah Tuhan, rasa amanku bukan terletak pada uangku, tapi pada anugerah Tuhan. Yang penting dalam hidup ini, kita tidak pernah nipu orang, kita ini tidak pernah punya motivasi yang jahat sama seseorang. Ya. Kita betul-betul hidup lurus, Tuhan pasti kasih pertolongan. Suatu ketika saya ngisi retreat di luar kota, tiba-tiba tas saya itu goyang terus, getar terus. Saya pikir ini pasti ada telepon. Ya. Selesai saya ngisi retreat, saya lihat handphonenya, istri saya ini telepon. Dan waktu itu saya coba telepon kembali, saya tanya, kenapa? Istri saya itu nangis. Kok? Iya, kenapa? Karena ini sudah 1 minggu ke depan operasi, ini ada apa lagi? Tiba-tiba, di luar sepengetahuan saya, istri saya itu tiba-tiba check up lagi ke dokter. 1 minggu sebelum operasi, dia doa betul. Dan hasil diagnosa terakhir, dokternya kaget. Tiba-tiba penyumbatannya hilang. Bersih. Medisnya keluar, ini penyumbatannya cuma 5%. Dan tiba-tiba istri saya itu tidak ngos-ngosan, nafas tenang, gereja kami itu lantai 4. Dan tanpa lift. Saya bisa bayangkan itu. Istri itu bisa tenang, besok dia ikut lomba badminton lagi. Tiba-tiba nafasnya dibugar semuanya. Saudara. Saya ngamati semua. Sudah. Ikut Tuhan itu tidak usah tawar-menawar. Nurut saja. Saya tidak tahu, sekali lagi, apa perintah yang pernah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu mungkin ada hal-hal yang ngeremeh. Ampuni. Enggak Tuhan. Ya. Bagaimana ngampuni? Utang banyak tidak mau bayar lunas. Padahal Tuhan kasih perintah, sudah, ampuni. Sekali lagi. Waktu kita tawar-menawar, kadang Tuhan ikuti alur pemikiran kita. Tuhan ikuti. Tapi seringkali justru yang kita dapatkan itu tidak seimbang dengan orang yang mempercayakan diri itu kepada kemurahan Tuhan. Poin kedua terakhir, saya berikan poinnya aja. Jadi yang pertama, sekali lagi anugerah Tuhan itu diberikan kepada orang yang tidak tawar-menawar dengan Tuhan.
Yang kedua, anugerah Tuhan itu diberikan lebih banyak. Itu diberikan kepada orang yang lebih lemah. Jika saudara lihat latar belakang, pada zaman dahulu itu tidak ada pekerja kontrak bulanan atau tahunan. Kalaupun ada itu sangat minim sekali. Rata-rata itu adalah buruh harian. Dan buruh harian ini setiap pagi ini mereka kumpul di sebuah tempat. Itu adalah tempat di mana para tuan tanah itu untuk mencari buruh. Dan tentu saja pada waktu tuan tanah ini lewat, yang diambil pertama itu pasti yang badannya kuat-kuat. Betul ya? Yang badannya kuat, kekar, masih muda itu dipanggil. Yang jam 9 itu berarti yang lebih lemah. Jam 12 lebih lemah lagi. Jam 3 lebih lemah. Kira-kira berarti yang jam 5. Ini mungkin usia emas, saudara. Mungkin usia emas. Sudah tidak bisa apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena tuan tanah ngelihat ini tidak berpotensi. Nah, saudara bisa bayangkan, yang jam 5 saya coba visualisasikan. Waktu pukul 4:30 sore, anaknya itu lewat. Loh, papa kok tidak kerja? Gitu. Oh, nak sudah tenang aja, pulang aja. Loh, kalau papa tidak bekerja nanti kita makan apa? Sudah tenang aja, kamu pulang aja. Papa ini lagi menunggu siapa yang akan memberikan pekerjaan. Tapi sudah pukul 4:30. Akhirnya jam 5 kurang 1/4. Yang jam 5 ini berpikir, Tuhan, kalau saya tidak dapat pekerjaan, saya pulang, saya tidak bisa memberi makan. Tapi ini sudah kurang 1 jam lagi, siapa yang memberi upah? Tiba-tiba jam 5, tuan tanah lewat. Dia lihat, kenapa kamu nganggur? Lalu dikatakan, aku tidak nganggur, tapi tidak ada yang mempekerjakan. Sudah kamu masuk. Akhirnya jam 5 ini tanpa negosiasi, oke, saya masuk. Tapi dia mungkin berpikir, aku cuma kerja 1 jam. Dapat mungkin 1/12 dinar. Mungkin untuk beli makanan tidak cukup buat satu rumah tangga. Tapi oke lah, tidak apa-apa lah. Nanti minimal bisa beli sayur, yang penting anak kenyang. Ya, aku dan istriku mungkin nanti bisa kita bisa bertahan. Lumayan, puji Tuhan. Kerja 1 jam. Dan setelah kerja 1 jam, jam 6, dipanggil duluan kan? Dan dia sudah menyiapkan mental. Mikir, aku nanti beli sayur ini dan nasi sekian aja. Karena tidak cukup. Ternyata diberikan 1 dinar. Saudara bisa bayangkan? Waktu dia terima itu, dia menangis bahagia. Dia lari pulang ke rumah. Dia belanja di pasar, makanan lengkap untuk 1 hari. Dia pulang ke rumah, dia makan bersama. Tapi pekerja yang lain iri. Tuhan tidak fair. Tuhan tidak adil. Tapi apa yang terjadi pada keluarga dari pekerja yang jam 5 ini? Waktu dia berkumpul, anaknya tanya, loh, papa kok bisa beli makanan sedemikian banyak tuh 1 hari? Iya, tadi ada tuan yang baik. Aku kerja 1 jam, tapi diberikan upah untuk 1 hari. Yuk kita bersyukur buat Tuhan kita yang murah hati. Apa artinya? Anugerah Tuhan diberikan lebih banyak, itu kepada orang yang lebih lemah. Karena itu jangan iri. Jangan kita merasa kadang Tuhan itu tidak adil. Tidak. Apa yang kita pikirkan itu seringkali berbeda dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Ini menguatkan buat Bapak Ibu semuanya. Ya, yang mungkin Anda sedang mengalami usia yang sudah lanjut seolah-olah secara kekuatan tidak sebanding dengan yang lebih muda. Percayalah, Tuhan itu baik. Tuhan itu menjaga dan memelihara kita sampai rambut kita memutih. Orang yang lebih kuat, anugerahnya ditahan dulu. Tapi nanti kita akan menuai nanti, suatu ketika nanti. Pada waktu semua fisik kita itu lemah, dan Tuhan akan mengucurkan semua anugerahnya dalam hidup kita. 2 hal ini, anugerah Tuhan diberikan lebih banyak pada orang yang tidak suka tawar-menawar. Dan yang kedua, diberikan pada orang-orang yang lebih lemah.